Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Selamat datang di Indie Digital Event yang kedua. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arina Rusda, selaku moderator yang akan memandu jalannya Indie Digital Event kali ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama siapa sih penyelenggara dari Indie Digital Event ini. Indie Digital Event ini diselenggarakan oleh Indie Group, teman-teman. Nah, ini terdiri dari 2 perusahaan yang saling berkolaborasi, yaitu ada Indie Communication, perusahaan yang bergerak di layanan jasa terkait Integrated Marketing Communication, dan Indie Teknologi, perusahaan yang bergerak di IT Solution. Perusahaan kita ini sudah berdiri sejak tahun 2010 dan kita juga sudah banyak menangani klien mulai dari multi industri, mulai dari nasional maupun multinasional seperti itu. Nah, dengan diadakannya ini digital event ini, kita berharap bisa memberikan dampak positif nih untuk teman-teman semua, terutama memberikan edukasi yang mudah diakses untuk masyarakat. Buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, bisa nih teman-teman di-follow dulu di @indiecommunication dan di @indietekno gitu ya, untuk dapat informasi terupdate terkait ini digital event seperti itu. Mungkin untuk pembahasan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu upgrade your skill to adapt to new normal, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Mbak Tias Widyastuti, selaku Director of Two Wheels and Logistics Grab Indonesia. Mungkin kita bisa absen dulu kali ya teman-teman, ini yang udah hadir ini dari mana aja nih? Coba, wah ada yang dari Madura, halo Madura, Manado, terus mana lagi nih teman-teman? Dari Jakarta juga banyak pastinya, dari Cibubur, halo Cibubur dan sekitarnya. Udah pada nggak sabar nih sepertinya nyimak digital event hari ini. Oke, kita sebelumnya bacakan CV dari narasumber kita terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini Mbak Tias Widyastuti ini merupakan alumni dari Industrial Engineering Institute Teknologi Bandung dan melanjutkan Master of Business Administration-nya di GWZ Business School, Emory University. Dengan pengalaman yang luar biasa, yaitu Brand Manager di Nestle Indonesia, Associate McKinsey & Company, dan sekarang menjabat sebagai Director of Two Wheels and Logistics di Grab Indonesia. Untuk teman-teman pengguna setia Grab nih ya, pasti merasakan banget nih perkembangan dari layanan Grab itu sendiri. Yang awalnya hanya sebagai transportasi online gitu ya, tapi sekarang sudah melebarkan sayapnya gitu, dengan bekerja sama dengan berbagai mitra dan metode pembayaran tentunya. Dan layanan-layanan tersebut pastinya sangat membantu aktivitas harian kita gitu ya. Nah, di sini sebetulnya kita bisa belajar nih teman-teman. Inovasi yang selalu dilakukan oleh Grab ini sebenarnya hasil dari membaca peluang-peluang dari sekitar gitu ya. Mulai dari Grab Bike contohnya. Ini merupakan solusi banget buat teman-teman yang sebetulnya nggak punya banyak waktu nih untuk ganti-ganti kendaraan gitu dengan terkena macet di jalan gitu kan. Ini merupakan solusi banget untuk menghemat atau mengefisiensikan waktu gitu. Lalu GrabFood gitu ya misalnya, ini jawaban banget nih buat teman-teman yang juga kurang punya banyak waktu untuk cari makanan keluar gitu. Dan sekarang di situasi seperti ini Grab Express yang benar-benar sangat membantu sih ya. Karena di sini mulai dari UMKM gitu ya untuk mengantarkan pesanan-pesanan mereka, dan kita gitu kalau mau mengantar barang untuk sanak saudara gitu kan, atau sahabat-sahabat. Nah di sini dari problem ataupun hal-hal yang ditemukan di sekitar ini,
berhasil nih dibaca peluang tersebut oleh Grab gitu kan, dan Grab ini menawarkan solusinya sehingga menjadi inovasi kayak gitu. Nah, kita di sini, kita sendiri nih di sini nih sebenarnya growth strategi kita tuh ke arah mana sih? Dan strategi seperti apa yang paling efektif gitu kan untuk beradaptasi di era new normal ini? Akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan Mbak Tias. Oke, boleh mungkin teman-teman desain tepuk tangan yang meriahnya secara virtual mungkin di komen. Kita sambut narasumber kita, Mbak Tias Widyastuti. Halo Ina. Halo teman-teman. Mbak Tias. Iya. Selamat sore Mbak. Sore. Kayaknya rame banget nih ya ada dari Manado. Apa kabar nih Mbak Tias nih? Palangkaraya. Baik, alhamdulillah baik. Gimana Ina? Apa kabar? Iya betul Mbak. Madura juga ada. Mantap. Alhamdulillah baik juga Mbak. Lagi sibuk apa nih Mbak hari ini? Wah, kalau hari ini sih weekend ya, jadi sebisa mungkin coba untuk punya keseimbangan lah, ada balance. Jadi ya, jadi kalau work day hari kerja keras gitu ya, kalau weekend kita coba sedemikian mungkin supaya mental health-nya juga oke. Jadi barusan selesai olahraga. Jadi masih agak ngos-ngosan gitu. Iya, seru banget Mbak emang olahraga. Olahraga di rumah tapi ya. Iya, betul. Pokoknya ini udah ada perubahan kegiatan yang signifikan belum nih Mbak selama beberapa hari new normal ini Mbak? Perubahan signifikan sih yang pasti kan dari awal Maret ya. Akhir Februari kita udah mulai rasa-rasa wah ini sudah mulai pandeminya, memang belum global pandeminya, tapi sudah mulai ramai di China gitu, di negara-negara lain, di Singapura gitu, dan di awal Maret kita udah sekitar awal Maret ya kalau nggak salah sudah mulai muncul identifikasi yang kasus positif pertama kan gitu. Nah, jadi dari Maret sebenarnya memang sudah salah satu role yang beruntung gitu, atau perusahaan yang beruntung yang masih memungkinkan untuk bisa kerja dari rumah gitu. Jadi ya di rumah aja, kecuali kalau ada rapat-rapat yang benar-benar terpaksa banget, akhirnya terpaksa keluar, tapi itu pun kita coba sedemikian rupa supaya semua rapat atau komunikasi dilakukan secara online gitu. Iya, semua meeting online ya Mbak jadinya ya. Iya, betul Mbak. Oke, kita kan hari ini mau bahas tentang upgrade skill nih Mbak untuk adaptasi di new normal ya Mbak ya. Nah, karena juga nggak sedikit juga orang-orang yang harus kehilangan pekerjaannya gitu kan ya Mbak, dikarenakan situasi seperti ini. Ya. Nah, makanya kita di sini bareng-bareng mau belajar bareng sama Mbak Tias. Kira-kira langkah seperti apa sih yang harus kita persiapkan untuk adaptasi agar bisa tetap bertahan gitu di era new normal seperti ini? Iya, boleh Ina. Mungkin sebelum saya mulai sharingnya ya, saya lebih senang ngomong sharing sih ya. Sebelum saya mulai sharingnya, mungkin saya ada pendahuluan dulu nih. Jadi mungkin hari ini saya akan sharing lebih mengenai memang sedikit mengenai apa yang Grab lakukan atau sudah lakukan dengan untuk menghadapi the new normal. Tapi saya juga mau pasang topi saya sebagai seorang individu gitu, yang sama Ina sama Tias itu sebenarnya sama-sama manusia, sama-sama penduduk Indonesia yang sebenarnya kita juga mencari nafkah gitu ya di luar sana gitu. Jadi memang ada dua topi, dan topi yang saya pakai hari ini saya lebih condong kepada topi di mana saya sebagai individu, dan mungkin sedikit sharing saja, bukan yang benar juga, tapi minimal berdasarkan pengalaman saya dan observasi saya. Bisa diterima, bisa juga nanti bisa difilter sesuai dengan situasi dan kondisi dari individu masing-masing gitu. Siap. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih Mbak, teman-teman yang udah pada mantengin dari tadi. Bisa langsung kita mulai aja kali ya Mbak materinya ya Mbak ya. Oke, saya pada Mbak Tias Widyastuti, dipersilahkan.
Oke, siap. Oke, saya mulai saja sharing session hari ini. Jadi topik hari ini adalah upgrade your skills for the new normal. Jadi kalau kita lihat dari tadi tuh sebenarnya kita udah 3 bulan ya lamanya sejak awal Maret ada kasus positif pertama kali di Indonesia. Mudah-mudahan semua partisipan yang ada di webinar ini sehat walafiat, pas Lebaran kemarin nggak mudik, di rumah aja, dan sebenarnya menyadari juga seberapa besar peran kita semua sebagai individu dalam menjaga negara kita ini untuk tetap aman dan tetap sehat gitu. Nah, untuk 1,5 jam ke depan ya, atau 1 jam 30 menit ke depan, kita di sini pengen sharing-sharing aja. Saya juga sambil pengen cerita, dan harapannya kita lagi mencoba untuk try atau mencoba untuk prediksi nih apa ya kira-kira skill set yang akan jadi penting ke depannya dengan new normal ini, karena terlalu banyak sekali uncertainty yang ada. Nah, saya tadi sempat browsing gitu ya. Ini kan yang mengadakan webinar pun Inditech gitu ya. Jadi mungkin harapannya adalah apa sih sebenarnya skill set yang diperlukan dari bisnis teknologi. Ini yang bisa saya share, dan ini pun bukan pendapat saya ya. Jadi ini saya share aja bahwa dari salah satu McKinsey research itu ada 6 cara teknologi berkontribusi pada Asia pada saat Asia itu respon ke COVID-19 pandemi. Apa aja? Ini ada 6. Sebenarnya seputar health dan livelihood, karena tiba-tiba kita semua sebagai manusia itu disadarkan bahwa kesehatan itu penting, dan livelihood ya, well-being itu juga penting. Yang pertama di sini ada implement a water track and trace test quarantine cycle. Kemudian yang kedua, leverage technology resources to enable surges in healthcare capacity dan sebagainya. Mungkin saya jelasin satu-satu aja kali ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ingin tahu lebih dalam, ini available untuk semua orang, bisa langsung di Google. Judulnya adalah How Technology is Safeguarding Healthy and Livelihood in India. Ini studinya McKinsey dan baru di-launch di tahun ini, di bulan Mei. Nah, saya sambil cerita di yang pertama di sini dari sisi health gitu ya, ada banyak sekali dari track, trace, test, quarantine cycle, kemudian muncul ada bagaimana sih teknologi bisa kita pergunakan untuk mengatasi naiknya yang secara tiba-tiba kebutuhan untuk healthcare facility atau rumah sakit gitu kan. Nah, di sini ada contoh memang dari negara-negara tetangga atau negara lain di Asia. Di sini ada Tencent, kebanyakan memang China dan South Korea. Kemudian ada yang nomor 3 yaitu communicate transparent and timely information to the public. Di sini bagaimana farmasi itu kasih farmasi atau apotek ya di South Korea itu bisa share. Banyak orang kan yang panik ya, aduh ada masker nggak ya, aduh ada hand sanitizer nggak ya, atau apa gitu. Tapi banyak di South Korea akhirnya apotek itu bilang bahwa oh kita masih punya kok ini inventory masker nih di apotek saya gitu. Jadi informasi itu juga harus dibuat secara transparan mungkin, karena orang nggak bisa dengan the new normal, dengan adanya pandemik ini orang nggak bisa jalan dan bertanya gitu. Either dia telepon, ya bisa juga asal tahu nomor telepon apoteknya gitu ya. Nah itu dari sisi health. Kemudian dari sisi livelihood gitu, mulai banyak perusahaan-perusahaan yang go all in on digitizing products and services. Contohnya ini ada Ping An yang bagaimana dia membuat financial dan non-financial transactions-nya itu jadi bisa do it at home atau dibuat secara virtual gitu ya.
Kemudian yang tadi Ina juga sempat cerita bahwa mulai Grab Express atau e-commerce itu secara transaksi mulai naik, kemudian pengiriman obat atau farmasi juga naik gitu ya, mulai adanya penjualan food dan health related items yang awalnya mungkin orang belum terlalu sadar ya akan kesehatan, tapi sekarang mulai nyari oh ya vitamin C. Mungkin sekarang kalau apa namanya, kalau teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya. Kalau teman-teman atau bapak ibu atau kakak-kakak yang di sini lagi nyari vitamin C gitu ya, itu bisa jadi nggak ada di mana-mana karena tiba-tiba semua orang pengen vitamin C supaya nggak pilek, supaya nggak flu. Kemudian yang nomor 5 di sini embrace work from home to maintain economic activity. Juga tentunya sejak ada pandemi ini semua orang jadi memfokuskan dan memperbanyak intensitas kegiatannya dengan kegiatan virtual seperti contohnya sekarang webinar atau tadi conference call dan sebagainya. Dan terakhir, effectively safeguard and redeploy labor. Itu yang nomor 6. Di sini contohnya, misalnya di Malaysia ya, Grab itu redeploy drivers to deliver orders gitu, dan 3.000 jobs advertised di virtual career fair. Bukan lagi career fair yang seperti biasa. Nah, itu di sebelah kiri adalah apa sih sebenarnya teknologi atau 6 cara teknologi contribute to Asia's response gitu. Nah di sebelah kanan mungkin saya mau sharing sedikit, nggak jauh dari poin nomor 4 ya, 2 dan 4 atau mix antara 2 dan 4 dan juga 6. Di bagaimana cara kita bisa leverage teknologi untuk membuat konsultasi online itu tersedia. Jadi orang mulai sadar akan kesehatan dan sebagainya, makanya Grab juga meluncurkan Grab Health. Dan yang poin nomor 6 adalah effectively safeguard and redeploy labor. Kita juga di Maret akhirnya kita launch SOP baru untuk mitra-mitra pengemudinya Grab, bahwa pada saat mengantarkan makanan atau pada saat mengantarkan barang itu kita galakkan yang namanya contactless delivery. Kita ini dan edukasi ini tidak apa namanya yang nggak bisa dalam satu hari kita sering gitu ya, pasti akan perlu waktu. Jadi ini SOP ini akan terus kita edukasi, baik edukasi kepada mitra pengemudi dan juga edukasi kepada teman-teman atau kita yang ada di sini sebagai pengguna. Gitu. Nah, kalau Grab sebagai perusahaan sendiri, bagaimana sih? Tadi Ina cerita bahwa Grab itu awalnya atau diawali dengan usaha transportasi online. Dan akhirnya merambah ke GrabFood, merambah ke Grab Express, merambah ke payment juga dengan kolaborasinya dengan OVO. Tapi sebenarnya bread and butter-nya Grab itu memang awalnya adalah mobility alias transportasi ya. Nah di sini saya mau cerita aja bahwa dari research-nya Google, ini Google itu me-launch baru-baru ini, mungkin awal minggu ini ya, apa sih sebenarnya impact to mobility dari COVID-19. Ini spesifik di setiap negara, Google itu launch report untuk setiap negara. Nah ini adalah report untuk Indonesia. Dengan adanya PSBB yang hampir di semua kota gitu ya, terutama yang kita rasakan mungkin di Jakarta, tapi juga kota-kota lain sudah mulai PSBB atau mulai mengurangi travel atau perjalanan keluar dan lebih tetap di rumah saja. Nah di sini kita lihat bahwa semua orang, mobility orang yang ke retail dan recreation itu berkurang, grocery dan farmasi juga berkurang, parks juga berkurang, transit station. Jadi teman-teman yang misalnya biasanya ke kalau di Jakarta akan naik Transjakarta atau misalnya naik bis atau naik kendaraan umum gitu ya. Terminal-terminal bus itu juga berkurang jauh. Workplace juga berkurang karena banyak orang yang mulai dan perusahaan-perusahaan juga yang menghimbau bahwa pegawainya untuk bekerja dari rumah. Kemudian residensial memang tentunya ada pergerakan karena semua orang di rumah saja. Nah,
ada yang berubah nih dari mobility trend. Bagaimana caranya, dan ini karena PSBB. Apakah kita tahu apa yang terjadi 3 bulan lagi, 6 bulan lagi? Ya bisa nebak sih, bisa predik. Tapi apakah itu pasti? Ya very very uncertain, sangat-sangat tidak dapat diprediksi gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan sebagai manusia, sebagai perusahaan adalah be prepare atau mempersiapkan diri bagaimana ya kira-kira menghadapi new normal itu nanti seperti apa. Ini salah satu cara Grab, bagaimana merespon atau bagaimana beradaptasi dengan new normal. Jadi Grab memang baru melaunch Grab Protect. Ini mungkin sudah ada banyak di beberapa kota ya. Diawali dengan Grab Car Protect, di mana di sini ada apa namanya, ada safeguard gitu ya, ada akrilik di sini, kemudian drivernya juga pakai masker, ada pembatas gitu antara pengemudi dan penumpang, kemudian pengemudinya juga diberikan hand sanitizer, kemudian mobilnya juga dilakukan disinfektasi gitu ya. Itu dari GrabCar, kemudian dari GrabBike pun memang GrabBike secara social distancing is not the least yang social distancing, karena ya namanya juga boncengan gitu ya, boncengan pasti deketan. Nah akhirnya kita coba bagaimana mungkin kita bisa buat separator antara GrabBike Protect, antara pengemudi Grab-nya dengan penumpang. Apakah solusi ini benar? Apakah solusi ini pasti jadi dan pasti booming? Ya kita nggak ada yang tahu. But what we can do as individual, as a company, as a corporation, mungkin teman-teman di sini ada yang punya usaha, adalah we can just try, adaptasi, innovate, dan try. Listen to what other people, atau dengarkan feedback. Oh iya, gimana nih, kita nggak mau lagi berdekatan dengan orang lain gitu kan, kita social distancing. Dengarkan apa yang feedback dari luar sana, kemudian kita berinovasi dan kita iterate. Belum tentu ini solusi yang fully 100% perfect gitu ya. Tapi kita open to iterate dan invest in it gitu. Invest di time dan waktu untuk mencoba gitu. Nah mungkin itu dari sisi company, dari sisi corporation. Nah sekarang saya ganti nih topiknya. Topi saya yang mau saya pakai adalah topi sebagai individual dan sebagai pencari kerja juga, pegawai gitu ya, sebagai pegawai atau sebagai individual manusia yang sama seperti teman-teman yang ada di sini, yang mungkin skill set apa sih yang sebenarnya berguna gitu ya, atau relevan untuk the new normal. Saya coba cari skills outlook gitu ya. Kalau di World Economic Forum itu dari dia setiap periodically gitu ya, secara periodik dia launch yang namanya Future of Jobs Report 2018. Di 2018 dia launch, sebelumnya juga dia sempat launch. I'm not sure ini tahun berapa, kurang lebih mungkin tahun 2015 gitu ya. Itu adalah report yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan ada report di tahun 2018, yaitu sebelum pandemi COVID-19 ini ada. Even itu aja udah berubah. Kalau kita lihat 2015, 2020, 2022, ada skills yang stay gitu ya, ada skills yang tetap ada, tapi mungkin angkanya berubah-berubah gitu. Urutannya berubah-berubah. Di 2015 contohnya ya, complex problem solving itu nomor 1. 2020 complex problem solving itu tetap nomor 1. Tapi di 2022 dia udah turun jadi nomor 6. Muncullah analytical thinking, active learning, creativity, originality gitu ya, teknologi design and programming. Yang mau saya coba sampaikan di sini adalah kita bisa lihat tren mungkin 1 atau 2 tahun ke depan, tapi dan kita bisa predik, dan orang-orang juga contohnya World Economic Forum juga mencoba membantu society untuk bisa predik
skill set apa nih yang bisa berlaku, yang laku nih di pasaran gitu ya. Dan company-company atau pemberi kerja akan tertarik dengan skill set tersebut. Tapi view atau pandangannya mungkin hanya bisa 2 atau 3 tahun ke depan. Atau pol-pol 5 tahun ke depan. Tapi giliran udah ada sesuatu yang disruptif seperti contohnya COVID-19, maka semua itu bisa buyar. Ini ada angka nih, 4,2 tahun. Kalau dari, mungkin saya ke ini kali ya, ke live comment. Ada yang bisa nebak nggak kalau live 4,2 tahun ini sebenarnya angka apa sih? Saya mau lihat ini live comment nih. Ada yang bisa nebak nggak 4,2 tahun ini angka apa ya? Kira-kira aja. Ini berhubungan dengan skill set. Angka orang dalam satu pekerjaan, revolusi. Oke, jadi ini kurang lebih benar ya yang jawaban yang pertama. Angka satu orang, angka orang bertahan dalam satu skill gitu ya kali ya, atau dalam satu industri gitu. Nah ini benar, jadi relevan sekali bahwa 4,2 ini sebenarnya adalah angka di mana average time orang di pekerjaan yang sama, itu 4,2 tahun. Ini research atau hasil riset yang diambil dari yang dilakukan oleh US Bureau of Labor Statistics. Nah, dan 4,2 tahun ini adalah sebelum COVID. Jadi sebenarnya new normal itu selalu terjadi. Hanya untuk new normal kali ini kebetulan triggernya adalah sebuah pandemi gitu. Dan mungkin dengan new normal angka 4,2 ini akan menjadi lebih singkat sayangnya. Karena ada perubahan di dalam sosioekonomi. Nah, dan perubahan itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi ini saya mengutip, saya sering banget kan dengar yang kata-kata the only constant in life is change. Pas dicari tahu ternyata yang ngomong adalah Heraclitus. Ini adalah Greek atau Yunani filosofer ya. Jadi dan change ini sudah ada sejak lama. Hanya trigger change itu mungkin bisa berbeda-beda dan sekarang siklusnya mungkin lebih cepat. Apa artinya buat kita gitu kan? Wah gawat nih, apa yang terjadi nih? Kalau siklusnya semakin cepat, dan apakah skill set yang saya sudah bangun bertahun-tahun itu akan jadi sirna gitu ya, akan jadi nggak berlaku lagi? Maybe. Apakah skill set saya masih berlaku? Maybe gitu kan. Tapi what we need to do adalah we need to listen, we need to see what is out there gitu ya. We need to observe yang the biggest downfall atau pitfall atau lubang terbesar buat kita, buat sebagai individu adalah the moment atau saat dimana kita nggak mau belajar lagi. And that is something yang perlu kita sebagai individu pada saat kita berhenti belajar, we need to be nervous. Kita sebagai individu itu waktunya kita untuk gugup gitu pada saat kita udah nggak belajar sesuatu yang baru lagi. Karena that means kalau kita nggak belajar sesuatu yang baru lagi, maka we may not be ready for the change. Nah, lalu gimana sih cara saya bisa keep myself relevant for the real world? Atau saya ganti sekarang nih, bukan for the real world.
How do I keep myself relevant for the new normal? Atau dengan kata lain, how do I make sure that I can still have a job atau I can still have my job gitu ya. Dan ini pertanyaan yang dalam gitu ya. Pertanyaan yang dalam, mungkin saya bisa jadi satu narasumber atau satu food for thought gitu ya, yang for the next 30 minutes, untuk 30 menit ke depan. Jadi salah satu food for thought untuk teman-teman, rekan-rekan, kakak-kakak, bapak ibu bisa renungi ke depannya gitu, dan hopefully it is helpful untuk membantu dalam mencari mencari bagaimana sih caranya, how do I find the right skill set for me. Karena skill set juga bisa berbeda-beda untuk masing-masing orang ya. Ada yang orang yang memang talentnya seperti itu, jadi skill set yang cocok itu adalah, atau yang sedang booming itu adalah ini gitu ya. Dan itu match gitu. Tapi mungkin aja ada orang yang memang potensinya itu berbeda kalau dipaksa dengan skill set. Misalnya saya kan teknik industri ya, saya engineering gitu ya. Nah, kalau saya disuruh belajar biologi atau suruh jadi dokter, mau bahwa itu adalah bahwa itu adalah skill set atau pekerjaan yang sangat lukratif gitu, atau sangat menjanjikan di kemudian hari, ya sampai mentok-mentok juga agak susah gitu buat saya, karena pada at the end of the day hati saya tuh nggak suka gitu kalau lagi belajar biologi misalnya. Nah, ada a balance between potensial skill set dan job opportunity yang ada di depan nanti, dan skill set yang kita punya dan mana yang paling mendekati. Nah, sama seperti Grab tadi ya, saya kasih contoh di depan bahwa Grab sudah ada dari sekitar 8 tahun yang lalu gitu, mulainya dari transportasi online. Kemudian tiba-tiba ada pandemi, mobility turun gitu. Terus apa yang kita lakukan? Jadi akhirnya kita launch Grab Protect. Nah, ini sama seperti individu-individu kita yang ada di sini, teman-teman, kakak-kakak, bapak ibu, termasuk saya. Saya juga di sini mencoba untuk mendengarkan, listen, innovate, dan invest gitu. Nah, apa saja sih yang saya listen, innovate, dan invest? Ada yang kalau saya coba identifikasi atau saya coba strukturkan tuh sebenarnya ada 3 hal. Yang pasti prosesnya tetap sama, listen, innovate, dan invest. Yang artinya mungkin nanti saya bisa jelasin, tapi sebenarnya ada 3 dari sisi apa saja yang harus kita listen, innovate, dan invest. Pertama adalah listen, innovate, dan invest in yourself. Listen apa yang ada di luar sana. Kalau teman-teman mendengarkan atau tiba-tiba mendapatkan feedback gitu ya, baik maupun positif maupun negatif. Ada feedback yang positif, maksudnya oh iya kamu kok pinter ya Excel-nya gitu ya misalnya. Itu feedback positif. Feedback negatif, aduh iya kayaknya ini deh, kayaknya meetingnya terlalu panjang deh, terlalu bertele-tele, bisa nggak kita persingkat lagi gitu. Atau ada juga yang negatif feedback tapi harsh juga gitu kan. Nah, itu semua adalah masukan yang perlu kita terima, kita listen, kemudian kita innovate dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Kemudian kita invest dengan mau mencoba mengerahkan waktu dan tenaga untuk melakukan hal baru tersebut gitu. Kategori kedua adalah dari sisi workplace. Terus workplace ini apa? Sekarang tadi saya sudah cerita, mungkin mayoritas di sini teman-teman juga ada yang mungkin bergerak di bidang misalnya bidang pendidikan tadi ya. Jadi sekolah juga tutup, akhirnya harus ngajar online misalnya gitu.
Jadi workplace juga harus something yang kita kita listen itu bahwa oh iya sekarang sudah waktunya work from home semua. Jadi sekarang saya mesti mungkin innovate gimana cara saya bikin good workplace environment di rumah gitu, bisa tetap produktif bekerja di rumah dan invest. Oh iya kalau seandainya memang kelihatannya agak lama nih, ya udah deh saya beli meja belajar gitu ya misalnya, atau saya siapkan meja dari meja makan saya pindah buat meja belajar, atau uang makannya saya dominasi dulu, saya dominate dulu untuk jam kerja, tolong jangan ganggu saya di ruang makan karena saya lagi mau kerja dan ini ruang makan saya jadikan ruang kerja saya misalnya. Nah yang ketiga adalah balance. Balance ini adalah being listen to your body, listen to your mind. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa tidur, resah gitu, maybe there is something yang you have done, yang teman-teman sudah lakukan during the day gitu ya, yang membuat pikiran tuh jadi nggak bisa tenang gitu, atau hati juga jadi deg-degan, atau kayak tiba-tiba kok nggak enak gitu perasaannya, atau badan juga tiba-tiba kok sakit pinggang gitu ya, misalnya terlalu banyak duduk di meja kerja dan nggak berdiri sama sekali gitu misalnya, atau nggak jalan-jalan sekitar rumah gitu. Nah, listen, innovate, dan invest. Dan ini mungkin akan saya ulangi terus-menerus karena I believe that this is something yang might be useful for us personally dan bisa diterapkan di mana saja, baik di diri sendiri, di workplace, atau balance gitu ya, atau making sure bahwa hidup kita ini balance gitu antara semuanya. Kita mulai dari self dulu ya. Nah, self ini poin pertama yang saya mau share di sini adalah mengenai mind, dari mindset gitu ya. Nah, mindset ini apa sih maksudnya mindset? Saya mau cerita sedikit, saya mau nyontek nih dari YouTube. Ini adalah perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset. There are two types of mindset we can cultivate. One that embraces problems as opportunities to learn, and one that avoids them, often out of fear to fail. People that avoid conflicts can be described as having a fixed mindset. Those who see problems as interesting challenges have a growth mindset. Sometimes we like to switch from one to the other. People have a fixed mindset because they believe that basic qualities like intelligence or talent are fixed traits, and that these traits are responsible for success. They often like to document past achievements. With a growth mindset, people believe that new abilities can be developed through practice. This view creates the love for learning that most great leaders and artists have in common. For them, life becomes an exciting journey with endless opportunity to figure out new things and advance. To develop a growth mindset, Dr. Carol Dweck, the Stanford University professor who coined the term, advises leaders, teachers, and parents to celebrate trying. Teachers should applaud students for any grade if they studied hard. Parents should encourage their children to develop any new skill they are interested in. Doing this will make them learn the skill of learning, which will also help them back in the classroom. To illustrate the difference in everyday life, let's observe two imaginary kids. Jay thinks you've either got it or you haven't. Anne knows that she can learn anything if she wants it enough. At physical exercise, Jay avoids challenges. When it's time to jump over the vaulting horse, he's afraid to look stupid and be laughed at. Anne embraces any challenge. It's exciting. It's fun. She knows that failing is part of learning, and if she tries hard, at the end, nobody will laugh at her. Jay avoids feedback. If the teacher tells him how to improve an assignment he has been working on, he takes it personally. Anne knows that to improve, she needs to listen to constructive criticism. She also understands that it's not her that is being assessed, but the results of her work on that one day. Jay always takes the easy road. For example,
He likes escalators and hates to take the stairs. When he is practicing the guitar, he stops the moment he's getting stuck. Anne usually doesn't even take escalators. She jumps up the stairs, counts every step in her head, and enjoys feeling the blood rushing through her veins. She practices the drums every morning for 15 minutes. Not that she always enjoys it, but she knows that effort is part of a journey to a more fun life. Anne likes to see others succeed. It inspires her. She knows that if she motivates her friends to get better, she herself is likely to grow too. If his friends try new things and succeed, Jay feels threatened. He's afraid that their success will put pressure on him to do more with his life too. Saya stop di situ aja untuk growth mindset dengan fixed mindset. Mudah-mudahan teman-teman di sini, kakak-kakak, bapak ibu, dan rekan-rekan understand ya. Jadi dari sisi dengan adanya bahwa change is the only constant thing in life, fixed mindset might not work gitu. Bahwa kita percaya bahwa skill set yang kita miliki kalau kita udah dapat satu skill set dan we can use that, dan maka kita akan bisa mempergunakan skill set itu untuk for the rest of our lives. Sayangnya zamannya bukan seperti zaman mungkin 50 tahun lalu gitu ya, itu mungkin masih bisa, tapi sekarang nggak bisa. Skill set itu atau skill set itu harus selalu diasah gitu ya. Dan pertama yang dilakukan adalah mindset kita sebagai individu. Apakah kita orang yang happy pada saat menerima feedback? Apakah kita orang yang kalau ada orang kasih feedback, hey Tias, gimana sih Tias kok kok kerjaannya nggak bagus sih gitu, atau kok tiba-tiba kok telat sih misalnya untuk meeting ini, that is a feedback gitu yang harus diterima. Oh iya, berarti saya nggak boleh telat nih gitu. Atau Tias gimana presentasinya, kayaknya kurang bagus deh gitu, atau angkanya ada yang salah, seperti itu. Nah, itu adalah feedback untuk pekerjaan kita, bukan feedback untuk orangnya sendiri. Jadi it's nothing personal. Jadi kita mesti menganggap bahwa feedback atau masukan dari orang lain itu adalah untuk membuat kita grow secara individu gitu. Dan in a way, in terms of mindset, I believe that growth mindset adalah sesuatu yang harus kita punya untuk bisa survive in the new normal. Kemudian yang kedua adalah, satu tadi mindset, yang kedua listen, innovate, dan invest in yourself dengan cara skill, reskill, and reskill again. Pada saat saya dulu baru lulus jadi anak TI gitu ya, masuk anak TI ITB gitu kan, terus oh iya bagus TI ITB, tapi pada saat ke lapangan pekerjaan ya sama aja, banyak aja lulusan lain, oh iya dari ITB, dari UI, dari UGM gitu ya, dan kita akan berkompetisi dengan universitas lain, lulusan dari universitas lain dan sebagainya. Memang awalnya kita semua sama gitu ya, karena baru lulusan S1 gitu, atau mungkin lulusan SMA atau lulusan S2. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, yang membedakan kita dan teman-teman kita adalah kemauan kita dan seberapa cepat kita absorb new skills. Jadi di sini Steve Jobs aja, saya quote dari dia juga nih, Steve Jobs aja menganggap bahwa everyone needs to stay hungry and stay foolish. Artinya stay foolish adalah jangan menganggap you are the best of everything. Pasti ada orang yang lebih pintar, pasti ada orang yang lebih skillful, dan selalu mau belajar. Gitu. Yang ketiga, ini mungkin spesifik untuk orang-orang yang berkesempatan gitu ya untuk berkarya dan mencoba sesuatu yang baru.
nggak harus punya perusahaan, nggak harus punya atau bekerja di perusahaan, bisa juga misalnya yang mulai berjualan online dan sebagainya gitu ya, dengan adanya new normal ini. Dan with this new environment, pada saat kita melit seseorang atau melit satu tim, what is important adalah to be an adaptive leader. Saya juga masih belajaran di sini. I'm not an adaptive leader yet, but I am trying to improve gitu. Dan ada beberapa beliefs and behaviors yang growth leaders share. Satu, I am all in. Jadi pada saat dia listen dan innovate, pada saat dia menjalankan sesuatu, dia tuh invest all his time and resources, waktu dan tenaganya untuk memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan semestinya. Dia believe in something sehingga dia bisa all in. Yang kedua, I am willing to fail. Ini yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi to be able to grow, kalau nggak dicoba, you wouldn't know. Jadi misalnya teman-teman punya lagi jualan cinnamon roll misalnya, atau jualan donat, ya udah jualan cinnamon roll aja deh. Jualan cinnamon roll, oh iya di rumah nih lihat, oh pada doyan nih gitu kan. Terus udah gitu mulai jual ke teman-teman tetangga lain gitu ya, atau teman-teman lewat Instagram, oh iya semuanya doyan nih, pada laku nih gitu kan. Terus habis itu, oke, kalau gitu sekarang saya kayaknya punya produk nih bagus, cinnamon roll. Terus saya mau buat website, terus habis itu buat bagaimana cara supply chain-nya dan sebagainya gitu. Oh iya nanti pengirimannya pakai ini, bla 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 gitu ya. Terus pas tiba-tiba buat website-nya nyala, terus tiba-tiba crash gitu ya, karena ordernya terlalu banyak gitu. Which is that's a good problem to have. Tapi in a way, customer-nya kan jadi ngamuk kan. Nah itu adalah sesuatu yang mesti dicoba dan it's something that we need to anticipate tentunya. Antisipasi apa sih yang kira-kira terjadi, oh ordernya terlalu banyak, harusnya mungkin harusnya bandwidth-nya dibuat lebih besar atau seperti apa, atau kapasitasnya dibuat lebih besar. Tapi tanpa mencoba, kita nggak akan tahu apa the new challenge di depan sana. Jadi you need to be able to will to fail. Terus yang ketiga, I know my customer as a person, not as data point. Oke, contoh cinnamon roll tadi. Oh iya, saya sudah kirim ke 10 orang. 5 orang repeat order, 5 orang lagi enggak. Oke, jadi ada 50% chance gitu ya, bahwa ada 50% kemungkinan bahwa ini berhasil. Terus habis itu, oke, kalau gitu saya jalanin deh, dan saya mau pakai ini aja, mau target ke orang yang 50% tadi itu aja gitu, misalnya yang kategori itu aja gitu. Oh ya, yang biasanya rumahnya di sini, demografisnya seperti ini dan sebagainya. Ternyata tiba-tiba yang 50% yang lain ini ternyata ada feedback tuh di situ. Oh iya, cinnamon roll kamu ternyata ada yang kurang matang tuh. Oh iya ternyata, dan pada saat kita expand kapasitas untuk menjual cinnamon roll ke 100 orang gitu ya misalnya, tiba-tiba jadinya banyak yang dapat yang nggak matang. Nah, jadi know your customer as a person, dan cari apa yang sebenarnya mereka maui. Ya pasti mereka maunya matang lah gitu ya. Cuman get to know them as a person juga. Dan coba yang kalau seandainya kita lagi mengembangkan produk gitu ya, atau mengembangkan service, ajak ngobrol lah your customer, karena dari situ teman-teman akan tahu pain point-nya apa sih. I favor action over perfection. Sebagai contohnya mungkin Grab Protect tadi deh. Apakah itu perfect? Ya belum tentu gitu kan. Pasti akan banyak inovasi-inovasi lagi. Tapi we need to act fast gitu, karena kalau enggak misalnya bisnisnya mungkin nanti tadi mobility makin turun, nanti momentum yang kita udah punya di awal itu nanti hilang gitu. Ngejarnya lagi akan susah. Jadi we need to act very fast. Nggak harus produk yang udah matang banget 100%. Kalau tech
produk istilahnya adalah MVP gitu ya, minimum viable product. Kita udah bisa launch, dan we need to act fast. I fight for growth, jadi find apa lagi yang bisa jadi source of growth gitu ya. Jadi misalnya dari dari diri sendiri, misalnya saya saya udah bisa Excel. Oke, apa ya setelah Excel? Oke, saya habis itu bisa makro. Oke, habis makro apa ya? Oh ya, habis itu saya mesti bisa coding gitu ya. Oh iya, berarti saya mesti belajar Python, misalnya seperti itu. Jadi you fight for growth, you invest in yourself. I have a growth story I tell all the time. Ini contohnya untuk leaders ya. Maksudnya ya ini mungkin relevan buat teman-teman, mungkin yang sudah pernah memiliki pengalaman ya sehingga punya growth story. Tapi the growth story yang ini maksudnya adalah itu menandakan bahwa growth story itu adalah when you're all in and you have failed gitu ya, udah pernah gagal nih, and then you have recovered. That's a growth story. Give control to others. Misalnya teman-teman punya tim gitu ya, di dalam satu perusahaan gitu. Try to give responsibilities and control untuk teman-teman yang lain, karena dengan di situ instead of being directive gitu ya. Jadi karena mereka itu akan akan menjadi orang-orang yang learner juga, dan dengan memberikan responsibility dan control, mereka secara individu akan grow even further. Ya, di sini it's on us. Jadi untuk making everything atau membuat semuanya jadi tadi ya, untuk adapt, itu everything is on our side gitu. Jadi itu tergantung dari diri kita sendiri, dari mindset kita, apakah kita willing to invest in skill, gaining skills, reskill dan reskill, dan apakah kita secara leader gitu ya, sebagai seorang leader, apakah kita bisa step up dan be a growth leader. Tidak mudah untuk melepas kontrol, apalagi orang-orang yang terbiasa untuk melit sesuatu gitu ya. Lebih susah untuk melepas kontrol dan membiarkan orang-orang timnya gitu ya, atau tim membernya untuk untuk berkarya gitu. Tapi it is something yang as a leader will have to learn and they will grow upon it. Nah, yang kedua, tadi agak berat nih, self, karena memang ini fokus hari ini lebih ke upgrading your skill kan. Nah, ada beberapa facilitator untuk ini gitu. Gimana cara upgrading your skills kan. Ada workplace juga. Nah, di sini workplace ini artinya apa sih? Ini sekedar tip aja ya. Workplace ini tadi kan work from home ya. Jadi semuanya work from home atau study from home atau dan sebagainya. Nah, di sini ini sekedar tip mungkin dari saya. Yang pertama itu agak ketutupan tuh sama Indie Digital Event, tapi yang kiri atas itu tulisannya adalah please have stable internet dan stay connected. Jadi sekarang tuntutan dari perusahaan, kebanyakan perusahaan adalah pegawainya untuk work from home, ya dong. Ya masa nggak kerja gitu kan, nggak mungkin gabut kan. Orang digaji ya di rumah harus kerja gitu. Kita semua harus kerja. So, please have stable internet, invest in a stable internet, dan please stay connected. Yang paling mengganggu adalah, aduh sorry tiba-tiba pulsanya habis gitu ya misalnya. Kalau seandainya teman-teman bisa jajan gitu ya, dulu jajan beli kopi kenangan sehari sekali gitu ya, I'm sure you can afford untuk nggak minum kopi kenangan atau ya kopi lainnya, sorry nggak nyebut brand gitu, kopi nggak jajan kopi sekali sehari dan invest di stable internet, itu bisa banget. Terus yang kedua, designated work atau study area dengan comfortable chair and desk. Di sini designated yang pasti tadi contohnya ya memang kalau punya
ya kalau ada yang alhamdulillah punya punya space kosong, terus ada meja, ada kursi, ya udah. Tapi yang pasti it's a designated atau yang benar-benar itu namanya meja belajar gitu. Atau ya dibuat misalnya adanya meja makan, oh ya berarti meja makan selama jam 9 sampai jam 5 ini adalah ruang kerja saya, tolong jangan diganggu gitu. Terus be away from other people at home, especially during conference calls. Saya teman-teman ya lagi ada call gitu ya sama siapa kayak sama teman kerja atau lagi meeting gitu ya, Zoom meeting sama teman-teman kerja atau misalnya sama external partner gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang lewat, terus ada suara, ya bawangnya di mana ya gitu, atau hari ini mau masak apa gitu kan. Nah itu reducing your professionalism like gitu ya. Jadi please be away from other people at home, especially during conference call. Jadi memang sekarang 3 bulan ini semua orang masih paham gitu ya, masih maklum. Oh iya masih adaptasi. Tapi adaptasi itu nggak bisa kelamaan gitu. At some point orang-orang nggak akan maklum lagi bahwa tiba-tiba misalnya lagi meeting tiba-tiba terus ada yang teriak atau tiba-tiba ada musik atau tiba-tiba ada TV atau tiba-tiba ada mainan gitu, bunyi mainan gitu. Jadi saya juga kemarin sempat lihat di story teman, dia bilang kadang-kadang dia tutup pintunya terus tulis lagi meeting gitu supaya nggak diganggu. Itu you need to adapt yourself dan adaptasi dari masing-masing orang mungkin berbeda. Terus ini yang agak penting ya, untuk make sure bahwa tadi mungkin memastikan bahwa orang-orang di kantor itu tahu bahwa you are being productive meskipun kerja di rumah. Stay connected with your team atau superior gitu ya, atau supervisor di kantor dengan cara over communicate. Jadi misalnya, oh ya, jadi hari ini saya ini ya Pak Bu ngerjain ini. Besok rencananya saya mau ngerjain ini. Kalau sunyi senyap, nggak ada cerita apa-apa, nggak ada email, nggak ada tanda kehidupan gitu ya, atau tanda bahwa Anda sedang bekerja, that might create different perception yang salah. Jadi jangan sampai your hard work, padahal dirimu kerja keras gitu ya di rumah, tapi karena tidak ada communication di sini, membuat semuanya jadi bubar gitu. Nah di sini pentingnya over communicate dengan adanya work from home dan away dari teman-teman satu kantor gitu ya, atau tim yang satu pekerjaan atau satu tim, you need to over communicate. Kalau enggak, there might be a misperception. Nah yang terakhir ini set timer and block your calendar for breaks, lunch break sama stand up. Kadang-kadang paling gampang tuh kalau lagi meeting kan bisa jalan, oh iya dari ruang meeting sini, ruang meeting sana dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini kalau kerja dari rumah itu susah banget. Ya kalau call ya udah duduk aja terus orang ganti-ganti di depan di layar komputer kan. Jadi mesti di set timer, oh ya jam 9 sampai jam 5 misalnya, kemudian ada lunch break, kemudian ada stand up atau stretch. Jangan lupa untuk bisa stand up atau untuk selalu alokasikan waktu untuk stand up and stretch karena pinggang itu penting. Gitu. Oke. Yang terakhir ini dari sisi listen, innovate, dan invest. Kategori ketiga adalah balance. Balance ini apa sih sebenarnya? Tadi OIK self, kita lengkapi mindset, lengkapi skill set, terus ada workspace area gitu ya. Terus setelahnya apa? Setelahnya adalah balance. Balance ini apa sih? Pertama, body, mind, and soul. Di sini body, mind, and soul ini apa sih contohnya? Oh ya, don't forget your religious activities gitu, misalnya sholat atau misalnya berdoa dan sebagainya gitu ya. Kemudian exercise.
Jangan lupakan kalau meskipun kita work from home gitu ya, kita tetap listen to our body. Misalnya sakit pinggang, oh iya exercise, yoga misalnya, atau training, atau running, atau jalan keluar, atau lihat sinar matahari gitu ya. Yang ketiga, enhance your hobby. Ini juga bisa, ini juga for mind and soul juga biar lebih tenang. Ada yang suka masak, ada yang suka tiktokan gitu ya, sambil posting-posting, terus ada yang suka gambar-gambar, ada yang suka membuat kerajinan gitu, handcraft, yang mungkin malah bisa produktif dan akhirnya bisa dijual. Nah, terus itu yang pertama, balance dari sisi body, mind, and soul gitu ya. Nah yang kedua dari sisi work and life. Semenjak kerja di rumah, itu ada blur gitu ya, blur antara ini gue lagi kerja atau ini gue lagi ini ya, lagi udahan ya, udah nggak kerja ya gitu. Nah dan especially pada saat pandemi ini gitu, mungkin kita nggak bisa lagi kipika-kipiki, atau misalnya kita nggak bisa ke rumah sanak saudara yang beda rumah gitu, atau mungkin ada orang senior gitu di rumah tersebut. Yang lebih baik sementara kitanya mungkin nanti akan kelayapan dan keluyuran ke tempat kerja, kita juga mesti menjaga bahwa mereka tetap sehat dan menghindari terpapar gitu ya kalau seandainya ada paparan. Jadi family dinners gitu ya, kalau orang yang tinggal satu rumah, we will have family dinners together gitu, atau makan malam bersama. Kemudian schedule video call dengan family gitu, dengan adanya oh ya ada yang di rumah beda-beda rumah, oh ya schedule video call, karena kita tetap perlu sense of community. Terus send your big goods to friends and family. Ini juga kemarin apalagi semenjak lebaran, pas puasa dan lebaran lagi banyak nih rame-rame kirimin, oh iya kirim makanan buat temen di sana, kirim makanan buat keluarga di sini, atau kirim minuman ke sana dan ke sini gitu. Bisa tetap menjalin silaturahmi meskipun kita nggak ketemu secara langsung. Dan work and life, family, friends and community, bisa juga tip your Grab driver. Dan ini juga sesuatu yang kemarin juga sempat viral ya, bahwa mitra-mitra pengemudi kita juga nggak cuma Grab, yang lain juga dengan pendapatan yang berkurang, kita juga sangat happy dengan antusiasme community untuk bisa menggalakkan program ini, which is tip your Grab driver gitu. Nah, sebenarnya sekian aja dari saya. Itu tadi sedikit sharing aja bahwa tadi listen, innovate, and invest. Kemudian dari 3 kategori, yaitu kategori invest in yourself, kemudian dari workplace, kemudian yang ketiga adalah keeping the balance. Gitu. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator, Ina. Oke, materi yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kita jadi nambah insight baru nih Mbak terkait growth strategi yang gitu, apalagi tadi udah ada pemaparan terkait cara teknologi sebagai respon dari pandemi gitu ya tadi di awal, terus mobility impact dari COVID ini sendiri, terus top 10 skills, dan ada comparingnya gitu antara tahun ini dengan beberapa tahun ke depan gitu. Dan angka produktif kita yang ternyata di dalam satu pekerjaan itu hanya 4,2 tahun ya Mbak ya. Iya. Itu udah batas maksimal banget gitu. Dan sampai tadi Mbak Tias udah menyampaikan tips-tips nih buat work from home buat teman-teman yang pasti masih banyak banget yang WFH ya Mbak ya. Oke. Boleh selanjutnya kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab nih Mbak. Buat teman-teman yang kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Nanti di sini penanya pertama ada Mbak Cipta Dwi Lestari nih. Kak, aku mau tanya nih, kalau skill yang kita punya sekarang udah nggak bisa dipakai saat ini, dan buat belajar skill baru tuh butuh waktu yang nggak instan gitu.
gimana cara bertahan agar masih bisa punya pekerjaan? Ya, silakan dijawab kepada Mbak Tias, dipersilahkan. Kalau boleh tahu konteksnya ini Mbak Cipta ini sekarang pekerjaan maksudnya bekerja atau lagi nggak bekerja ya? Bisa di komen Mbak Cipta. Biar lebih tahu konteksnya gitu. Atau mungkin saya asum dulu kali ya, boleh ya? Asumsi bahwa mungkin tadi boleh dikembalikan nggak ininya pertanyaannya? Dipin lagi komennya. Yes, boleh dipin lagi komennya. Yes. Okay. Nah ya, kalau skill yang kita punya sekarang udah nggak bisa kepake lagi, dan buat belajar skill butuh waktu yang nggak instan. Gimana cara bertahan masih bisa punya pekerjaan? Nah, kalau seandainya dengan misalnya kita ini sedang bekerja gitu ya, posisinya sedang bekerja dan Cipta ini sedang bekerja dan kelihatannya atau gimana ya, sedang bekerja dan pada saat ini mulai merasa khawatir gitu, ini skill set saya kok, atau gini, tanda-tandanya kok makin sedikit ya kerjaan saya. Itu tanda-tandanya. Kalau kerjaan Anda makin sedikit, dulu kayaknya asa abrak-abrak, terus sekarang misalnya kerjaan yang makin sedikit itu apa ya? Door to door sales lah, anggaplah ya, door to door sales. Dulu ya namanya door to door sales, ya door to door sales gitu ya, pergi ke rumah masing-masing. Nah sekarang udah nggak bisa lagi yang namanya pergi ke rumah masing-masing. Nah di situ bagaimana nih caranya supaya belajar skill yang baru, butuhnya nggak instan. Paling mudah adalah mencari skill yang paling dekat dengan pekerjaan saat ini. Misalnya tadi door to door sales, berarti beralih jadi misalnya ada telesales atau seperti apa. Nah, kemungkinan kan misalnya kalau fungsinya di dalam perusahaan itu, door to door sales ada orang sendiri, yang telesales ada sendiri. Kalau misalnya teman-teman udah melihat bahwa oh ya kerjaan saya kok makin lama makin sedikit ya, ini ada yang berubah nih dari masyarakat nih, tiba-tiba mungkin skill set ini nggak diperlukan lagi atau mungkin menjadi tidak relevan. Jadi pertama yang bisa dilakukan adalah you need to talk to your superior. Jadi misalnya gini, apalagi sih yang saya bisa bantu? Kata-kata yang super simple yang saya lagi nggak banyak pekerjaan nih gitu ya. Apalagi sih yang saya bisa bantu? Nah, that sentence itu membuat, apalagi kalau kelihatan bahwa bosnya tuh lagi stres gitu ya. The intention of willing to help itu artinya menggambarkan dua hal. Satu, bahwa pertama dirimu helpful gitu lah ya, mau membantu. Yang kedua adalah dirimu mau belajar. Karena apalagi yang saya bisa bantu, mungkin dengan mencari, oh ya yang telesales tuh kayaknya kewalahan karena saya yang telesales kayak kewalahan, jadi saya bisa nggak ya bantu-bantu ke telesales? Itu artinya dirimu aware akan sekitar, you listen to other people, and then you're willing to innovate and adapt. Yang artinya, dan di situ juga pasti akan ada tuntutan balik kan, oke, nggak apa-apa bisa jadi telesales, nanti kamu coba bantu dulu ya, misalnya seminggu dulu kita coba. Nah, di dalam 1 minggu itu, dan you need to learn and invest. Invest itu tadi adalah invest bukan artinya ya udah gue bayar gitu ya untuk misalnya ikut seminar bagaimana menjadi telesales yang baik misalnya, tapi invest di waktu, tenaga, dan invest di yourself. Jadi misalnya latihan jadi telesales. Oh iya, lainnya seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi sisihkan waktu untuk dapat selalu belajar sesuatu yang baru dan cari yang paling dekat di sekitar. Karena kalau terlalu jauh akan lebih susah dapat sense-nya untuk bisa listen dan adapt tadi gitu. Oke. Gimana Mbak Cipta Dwi Lestari, sudah cukup menjawab? Sepertinya ini lengkap banget sih Mbak. Mantap sekali Mbak Tias. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Mbak ya?
Boleh. Oke, di sini ada Mas Iqbal Trihangga Putra nih. Kak, mau tanya, bagaimana meningkatkan kualitas, efisiensi, inovasi, dan respon terhadap customer? Mengingat keadaan setelah COVID, ini sangat merugikan untuk semua pihak, terutama perusahaan jasa. Seperti itu. Silahkan Mbak Tias. Mungkin kepada Mas Iqbal ya, ini kelihatannya dari perusahaan jasa kan ya. Perusahaan jasa terus berarti menyediakan servis gitu ya. Gimana cara meningkatkan kualitas, efisiensi, inovasi, dan respon terhadap customer dalam perusahaan jasa, dalam bidang jasa. Pertama tadi yang mungkin saya balik ke poin yang saya sampaikan di paparan yang tadi ya. Jadi dari sisi how to be a growth leader, salah satu poinnya adalah listen to your customer gitu. Jadi your customer itu bukan data point gitu, tapi they are a person. Jadi the most important atau mungkin step 1 yang pertama kali Mas Iqbal harus lakukan adalah kalau punya existing customer dan brief, samperin tuh customernya satu-satu. Tanya gimana Pak? Ya kan sekarang udah nggak ada nih perusahaan jasa misalnya, atau oh iya jasa saya, I don't know apa ya kira-kira cleaning service misalnya ya gitu. Oke, atau OB dan cleaning service. Oke, gimana nih Pak kalau seandainya OB dan cleaning service saya nggak bisa, kan udah sedikit nih gitu. Jadi kira-kira apalagi apa yang bisa saya bantu? Gitu. Dengerin aja customer itu mau ngomong apa gitu. Dan role dari Mas Iqbal, role dari teman-teman penyedia jasa adalah untuk menjawab pain point-nya dia, tapi carinya yang paling dekat gitu. Misalnya tadi menyediakan cleaning service dan OB gitu ya. Itu kan artinya penyedia manpower. Nah, bagaimana sekarang gimana nih caranya si perusahaan ini pada saat kita ngobrol sama customer, oh iya nih saya pusing nih ya, sekarang saya lagi misalnya saya lagi bingung gimana cara ngirimin surat ke umat gitu ya. Oh iya mungkin Pak kalau gitu gimana kalau orang-orang yang ada di perusahaan jasa tersebut, saya kan punya manpowernya Pak, gimana kalau kita buat kurir pribadi buat kantor Bapak misalnya seperti itu. Jadi tapi the fact atau solusi itu tidak akan bisa ditemukan tanpa ngobrol sama customer. Nah, obrolan itu adalah the first of everything. Misalnya kalau seandainya dia tiba-tiba punya kenalan yang lain gitu, atau punya opportunity yang lain yang mungkin relevan buat perusahaannya Mas Iqbal, itu something yang tidak akan bisa ditemukan atau tidak akan bisa digali tanpa ngobrol sama customer tersebut gitu. Baik, berarti kembali lagi ke listen yang tadi ya Mbak ya? Iya, karena kalau nggak listen, awalnya semuanya tuh harus listen, karena without listening dan juga listennya juga jangan dari satu ya. Karena kalau dari satu orang doang gitu ya, satu customer doang mungkin tidak representatif, jadi harus variatif. Misalnya kalau dari Grab gitu ya, kita akan mendengarkan dari oh iya pengguna ngomong apa, masuk gitu kan, inputnya masuk semua, pain points-nya apa, oh iya pengemudi pain points-nya apa, oh iya kita dengarkan. Oh iya dari mitra restoran pain points-nya apa, kita dengarkan. Terus dari ini pain points-nya apa, kita dengarkan. Dari situ kita combine jadi satu dan menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa inovatif dan menjawab kebutuhan mereka gitu. Oke, siap nih. Berhubung pertanyaannya tuh sebenarnya banyak banget nih Mbak. Cuma karena keterbatasan durasi nih, jadi kita ambil satu pertanyaan terakhir ya Mbak Tias ya? Boleh, siap. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Evita Gultom. Kak, izin bertanya lagi, apa yang harus dilakukan ketika gagal dalam mengalami reskill kita? Apa itu berpengaruh pada mindset kita atau seperti apa?
Silakan Mbak Tias. Iya. Gagal dalam mendalami reskill kali ya, atau menjalankan reskill itu ya. Sayangnya Evita itu mungkin pasti terjadi sih. Kemungkinan besar akan terjadi. Nah, makanya kita pada saat reskill itu the most important thing adalah kita kan be open ya, tadi menerima and listen to the feedback. Kalau seandainya ini contohnya piano. Saya dulu tuh belajar piano dari umur 3 kali ya, sambil ketiduran gitu disuruh les piano. Terus dijalanin terus aduh ya ampun, setiap kali main piano gila menderita banget gitu ya. Menderita banget, terus udah tahu nih nggak bakat banget, ya dipaksa bisa aja, tapi akhirnya ya udah akhirnya emang nggak bukan jalannya gitu, bukan jalannya untuk jalur itu gitu. Tapi ada jalur lain nih, oh iya saya suka nari gitu ya, jadi ya yang saya jalanin nari aja sekarang, sampai udah tua begini juga masih tetap aja nari gitu kan ya, karena itu something yang we need to find a match between our heart, yang tadi balance tadi, ada mind, heart, and body kan. Jadi ada balance antara the three things dan skill set yang kita pilih. Pada saat di situ kita milih skill set yang maybe not relevant dan sesuai dengan mind body ini, akhirnya tidur, aduh susah banget tidurnya nih gitu, aduh kepikiran, aduh kayaknya tadi itu Excel-nya ada yang salah nih, atau presentasinya itu tadi animasinya benar nggak ya, atau infografisnya layernya ada yang salah apa enggak ya gitu. Nah, kalau udah nggak pakai hati gitu ya, kalau nggak pakai hati jalaninnya dan nggak sesuai dengan passion, it will be very hard. Dan apa itu berpengaruh pada mindset kita, pasti ada gitu kan. Cuman the thing is yang mesti kita sadarkan adalah kita mesti step back, karena ketika gagal dalam mengalami reskill itu, Evita, itu tuh cuman misalnya dirimu punya each of us gitu ya, setiap individu dari kita tuh jalannya tuh segini. Gagal dalam mendalami reskill itu cuma segini. Apakah, dan mindset itu is for the whole thing. Jadi ideally kita mesti step back, karena gagal dalam reskill itu bukan gagal, bukan dirimu jelek gitu, bukan, tapi mungkin nggak fit dengan skill tersebut. Jadi might have to find another skill. Yang tadi the open mindset adalah, atau growth mindset adalah di mana feedback itu kita terima, oh ya kita gagal, oke gagal, dan itu bukan feedback, maksudnya bukan orang wah Tias nih, it's not personal gitu, tapi it is a feedback bahwa mungkin itu bukan jalan yang benar, cari jalan yang benar. Oke, gimana teman-teman pertanyaan-pertanyaannya? Jawaban dari Mbak Tias udah sangat cukup ya teman-teman ya. Oke, bisa selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan closing statement Mbak Tias terkait materi kita pada hari ini. Mungkin saya sambil share screen kali ya. Saya mau balik ke boleh. Ya, saya mau balik ke sini karena I think this one is the most important part of the 1,5 jam terakhir gitu ya. Jadi listen, innovate, and invest ini bisa diterapkan di mana saja, dan pasti ini juga my 2 cents gitu ya, sedikit sharing dari saya, dan mungkin bisa relevan bisa teman-teman untuk teman-teman dan bisa juga enggak. But hopefully it is helpful, atau sedikit mungkin bisa memberikan gambaran sedikit untuk teman-teman bisa nanti mencari bagaimana ya cara what would be the right skill set for me. Nah, dan 3 kategori ini yang I think is very critical. Satu yang pasti tadi saya udah bahas lebih dalam, yaitu dari self, kemudian dan ini dari mindset tadi ya, mindset is a growth mindset, kemudian reskill. Kemudian yang ketiga adalah be a growth leader, give control to other people, all in dan willing to fail. Yang kedua adalah dari workplace. Sekarang ada work from home, ini
sekedar tips saja yang bisa mendukung perjalanan teman-teman nanti di dunia normal. Kemudian balance, karena new normal ini adalah blur antara work and life, blur antara blur antara work and life, dan kemungkinan karena kita semua stationary di satu tempat di rumah saja gitu ya, jadi ada mix atau imbalance between mind, body, and soul. Jadi please keep that in mind juga, dan ingat selalu step back. Terakhir mungkin saya juga mau tutup dengan, karena saya juga yang balance ini baru belakangan gini ya, karena semenjak work from home ini saya juga struggling sebenarnya di awal-awal work from home, dimana meeting terus nih, mulainya dari jam 7 pagi gitu ya, sampai at some point waktu itu bisa sampai 10 malam non-stop gitu, sakit pinggang dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya yang balance pun saya juga mulai gimana ya caranya, berarti ini to develop a routine gitu, atau bagaimana caranya keeping the balance. Nah akhirnya saya jadi mulai belajar yoga dan akhirnya mengenal kata-kata baru ini gitu kan. Ya selama ini semua orang selalu bilang namaste gitu kan. Tapi sebenarnya artinya apa sih? Sebenarnya saya mau juga di sini sekalian mengucapkan thank you. Tapi arti namaste di sini yang saya mau tekankan, it's not the word itself, tapi the meaning, bahwa di sini saya sebagai individu yang sharing ke teman-teman, dan saya mungkin beruntung karena di sini saya jadi narasumber ya for this point in time. Tapi at some point saya juga harapkan mungkin di kedepannya nanti teman-teman yang ada di webinar ini bisa jadi narasumber mungkin di kemudian hari, dan saya akan switching tempat, akan jadi partisipan, dan saya akan belajar dari teman-teman semua. Jadi my soul honors your soul. I honor the love, light, beauty, truth, and kindness within you, because it is also within me. In sharing these things, there is no distance and no difference between us. We are the same, we are one. Namaste. Thank you. Terima kasih. Jadi semuanya mungkin bisa tepuk tangan virtual dulu. Makasih banyak sekali lagi Mbak Tias udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing nih sama Indi Digital Event. Semoga ilmunya yang diberikan bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kita semua ya Mbak. Amin. Mudah-mudahan berguna ya sharingnya. Pasti berguna banget Mbak. Buat teman-teman mungkin bisa say thank you dulu buat Mbak Tias, atau dadah Mbak Tias buat teman-teman tadi dari Manado, Madura, Surabaya sampai Bima loh tadi Mbak Tias. Luar biasa teman-teman kita yang udah hadir di sini. Oke, makasih banyak ya sekali lagi Mbak Tias. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam keluarga. Ya, makasih Nak. Bye. Baik teman-teman. Coba saya simpulkan sekali lagi ya terkait perjumpaan kita hari ini. Di sini ada 3 poin utama, yaitu listen. Di sini kita coba lebih peka lagi terhadap problem-problem apa yang terjadi di sekitar. Lalu kita melakukan innovate, tawarkan solusi dari problem tersebut, tapi dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah inovasi gitu ya. Dan invest, gunakan apapun skill yang kalian punya, atau percaya aja dulu pokoknya hasil terkait gagal ataupun hasilnya seperti apa nanti. Yang penting kita di sini sama-sama belajar untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Nah, di sini dan dengan merubah mindset kita menjadi growth mindset dan terus selalu mengupgrade skill ya teman-teman ya. Karena semoga dengan seperti itu kita bisa terus menyesuaikan diri nih dengan apapun kondisinya di kedepan hari gitu. Dan tentunya kita semoga bisa menjadi manusia yang tanggap terhadap perubahan dan pintar mengambil peluang yang agar kita bisa tetap bertahan seperti itu. Baik, kita sudah ada di penghujung acara nih teman-teman. Buat teman-teman yang udah nungguin e-sertifikat ataupun menanyakan terkait materinya bisa di-share atau enggak gitu ya, nanti teman-teman bisa diisi dulu link feedbacknya di sini, atau bisa langsung di scan ya. Di sini ada QR code dan di situ juga ada linknya gitu. Nanti teman-teman bisa isi di situ.
karena masukan dari teman-teman itu sangat berarti gitu untuk perbaikan kita ke depannya. Dan nanti untuk materi bisa kita kirimkan sekalian dengan e-sertifikatnya seperti itu. Dan untuk teman-teman biar tahu info terupdate-nya lagi nih terkait Indie Digital Event selanjutnya, bisa di-follow dulu Instagram kita di @indiecommunication dan @indietechno, INDITECHNO gitu. Untuk update-update terkait event-event selanjutnya gitu ya, teman-teman ya. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join dari Sabang sampai Merauke ini ya. Tadi kayaknya sempat lihat sampai sempat menyentuh angka 150-an peserta yang udah hadir di sini. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi maupun dari tim Indie. Sampai jumpa di Indie Digital Event selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.